Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali dalam program acara Kiblat Ramadan. Sahabat, masjid selain digunakan sebagai tempat beribadah juga merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah ulama-ulama terdahulu dalam penyebaran agama Islam. Di Blitar terdapat satu masjid yang sederhana namun menyimpan cerita sejarah yang luar biasa. Ya, Masjid Baitul Yakin. Masjid ini dibangun sejak ratusan tahun lalu, tepatnya pada tahun 1861 oleh salah satu anggota Laskar Perang Diponegoro, Kiai Hasan Mustaqim, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Hasan Mustaqim dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV yang dirahmati Allah, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam atau Muslim. Maka tidak heran jika kita jumpai begitu banyak masjid yang ada di Indonesia. Nah, dalam sejarahnya, Wali Songo menggunakan masjid sebagai sarana untuk berdakwah, untuk beribadah, dan juga untuk menyebarkan agama Islam kepada warga Indonesia yang pada saat itu masih banyak yang belum memeluk agama Islam. Nah, di Blitar, tepatnya di Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok, di Kabupaten Blitar, ada sebuah masjid yang sudah terbangun sejak ratusan tahun yang lalu. Masjid ini bernama Masjid Jamik Baitul Yakin. Bagaimana sejarah dan juga kisah yang ada di masjid tersebut? Ayo kita ikuti bersama. Pembangunan pertama Masjid Baitul Yakin dilakukan di daerah Nglegok, arah barat daya dari lokasi masjid sekarang. Dalam perkembangannya, masjid ini digunakan sebagai tempat berdakwah dan beribadah hingga akhirnya memiliki banyak santri yang mukim di masjid ini. Dengan banyaknya santri itu, maka dilakukan perluasan dan perbaikan masjid. Untuk selanjutnya, Masjid Baitul Yakin dipindahkan di Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pemindahan itu dilatar belakangi karena tempat yang sekarang merupakan tanah yang lebih luas, layak, dan tentunya setelah melalui istikharah. Berbeda halnya dengan sebagian masjid di Pulau Jawa yang memperlihatkan wajah Timur Tengah, konsep bangunan Masjid Baitul Yakin ini lebih condong ke konsep rumah priai Jawa. Setelah dipindahkan di Desa Krenceng, masjid ini pernah digunakan sebagai tempat bersembunyi Supriyadi dari kejaran penjajah. Sejak dahulu, Masjid Baitul Yakin telah digunakan sebagai sarana beribadah dan berdakwah, termasuk juga untuk kegiatan thariqah para santri yang mukim. Untuk saat ini, Masjid Baitul Yakin diasuh oleh Bapak Muhammad Tahsis yang merupakan salah satu keturunan dari Kiai Abdul Yakin. Pemirsa ABTV yang dirahmati Allah, saat ini kita bersama dengan Ketua Takmir Masjid Baitul Yakin sekaligus pengelola masjid ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Tahsis. Nah, dari beliau kita akan belajar lebih banyak, terutama sejarah mengenai Baitul Yakin ini.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami ingin mengetahui lebih jauh tentang Masjid Baitul Yakin. Iya. Kira-kira bagaimana sejarahnya masjid ini? Iya, masjid ini ya terdiri dari yang pertama pendiriannya itu didirikan di daerah Ngledok, sudah ini barat daya Desa Krenjeng, disebut dengan Ngledok karena tempatnya itu adalah tempat yang paling rendah di desa ini. Nah, di situ itu berdiri sekitar tahun 1861. Karena situasi itu tidak memungkinkan untuk ditempati seterusnya di sana karena lokasinya memang sempit. Akhirnya pindah ke sini, yaitu disebabkan karena yang pertama pada waktu itu Mbah Buyut kami ini, Mbah Kiai Hasan Mustaqim, pendiri pertamanya itu sudah tua, sedangkan putra-putranya itu banyak, ada 12. Yang pertama itu perempuan yang namanya Mbah Saminah ini, nah itu sudah istilahnya kalau sekarang ya sudah waktunya berumah tangga. Nah, yang adik-adiknya itu masih kecil, dan Mbah Buyut sudah usianya sudah senja. Nah, oleh karena itu ketepaan pada waktu itu juga bersamaan dengan ada santri, kan dulu di sana juga ada pondok pesantrennya sekali. Ada santri dari Begelen, Purworejo, itu keturunan dari Mbah Yudo Besari, di putranya Mbah Yudo Besari, yang itu semuanya jumlahnya ada 4 laki-laki. Yang pertama itu Mbah Yai Fadil, itu termasuk ya Khawarikul Adat. Kemudian Mbah Imam Basori di Bambang itu, kemudian Mbah Yai Hasan Abdul Yakin di sini, kemudian Mbah Yai Samsi di Begelen sana. Ya alhamdulillah dulu dipimpin oleh Mbah Yai Abdul Yakin, yang itu akhirnya diambil menantu oleh Mbah Yai Hasan Mustaqim dengan putrinya yang pertama yang bernama Mbah Saminah itu tadi. Kemudian pindah di sini karena ya situasi lokasi yang tidak memungkinkan di sana itu untuk dikembangkan. Kalau di sini masih luas dan ya, tempatnya juga datar. Setelahnya Mbah Kiai Abdul Yakin ini meninggal dunia, diganti putranya yang ketiga, yaitu Pak D saya ini putra yang ketiga. Pada waktu itu yang diambil, yang meneruskan sebagai tenaganya ini ya di antara keluarga itu siapa yang mungkin mampu dan mau untuk meneruskan. Walhasil pada waktu itu Pak D Yai Abdullah Sirot ini yang meneruskan sebagai penggantinya Mbah Yai Abdul Yakin. Nah, pada waktu zaman penjajahan, zaman ini kemerdekaan tahun 1945, di sini pernah digunakan singgahnya tentaranya Supriyadi. Jadi di sini pernah Supriyadi itu istirahat di sini perlu untuk meneruskan perjuangannya. Nah, setelahnya Pak D ini meninggal dunia, karena di antara keluarganya, tunggalnya ini saudaranya Pak D ini ya seperti ayah itu Pak Abdul Rahim, ini adiknya Pak Abdullah Sirat itu yang tua. Sebab pada waktu itu yang tua yang sejajar dengan Pak D itu ya ayah. Di antara itu sebetulnya adik-adiknya juga banyak, tapi ya ayah yang pada waktu itu ditunjuk sebagai penggantinya. Ayah memegang sini, kemudian sudah lanjut usia, diganti oleh keponakannya, putranya Pak D itu yang barep ini Pak Iya Mahmud itu sebagai penggantinya. Nah, ya memang itu seperti itulah jalurnya, diambilkan salah satu di antara keluarga yang tertua dan mungkin yang mau gitu aja. Kalau tidak mau ya sudah, mau ya memang seperti ini ya, sistem aturannya memang seperti itu. Nah, pada waktu sekarang ini ya saya ketetan campur. Saya yang termasuk pernahnya tua di antara keluarga di sini, sehingga saya terpaksa harus ya inilah, sebetulnya ya tidak ada kemampuan.
Adapun masjid ini dulunya memang ukurannya cuma 6 lawan 8 meter yang asli itu. Yang pindah sini sampai lama sebetulnya, sampai di sini itu dulu santrinya kan banyak, santrinya dari Begelen, pokoknya dari Jawa Tengah dan Jawa Barat itu santrinya. Banyak yang berumah tangga di sini sampai menjadi penduduk sini, santri-santrinya. Kemudian karena Mbah meninggal dunia, kemudian diteruskan. Nah, mungkin kekeliruan pada zaman dulu itu tidak ada pembinaan, pengkaderannya itu mungkin tidak ada. Ya, akhirnya seperti ini. Tapi alhamdulillah, walaupun demikian, karena ini masjid termasuk katanya dari firman Allah Ta'ala, masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku an taquma fih. Jadi tetap dipertahankan karena ini awal yang termasuk masjid yang didirikan dulu insya Allah karena urusan takwa kepada Allah, untuk urusan takwa. Nah, dengan ini kami memang mendapatkan beban untuk ini meneruskan itu saja. Gimana lah nanti kalau kami tidak meneruskan, ya ini jariah dari orang-orang dulu ini bagaimana. Ya alhasil kami mengadakan ini kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama ya yang jelas digunakan untuk sholat maktubah, jamaah sholat maktubah ini semuanya. Kemudian di waktu hari-hari tertentu kita gunakan untuk pengajian, seperti tiap malam Rebu pengajian sini ya. Kemudian tiap malam Jumat itu digunakan untuk bacaan sholawat ini dari ibu-ibu ini. Kemudian malam Sabtunya pengajian yang sementara saya letakkan di rumah itu ya dari Al-Quran dan kitab itu. Lalu sekarang Nasoihud Diniyah, kalau yang sudah ya Bulughul Maram, termasuk Wasfiyatul Anbiya, itu semuanya sudah khatam. Sekarang tinggal ini Nasoihud Diniyah tinggal sedikit. Insya Allah kalau Al-Qurannya masih mendapat separuh tafsirnya. Jadi mengkaji kitab-kitab. Iya, itu ya yang ikut itu ya alhamdulillah itu banyak dari ini termasuk mantan-mantan pegawai negeri itu ikut ke sini untuk ikut ngaji. Para pensiunan ya. Ya selain itu ya juga ada yang generasi yang anak muda 1-2 ya ada yang, tapi yang banyak ya orang tua-tua seperti itu. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, dari sejarah masa lalu sampai sekarang masjid ini masih aktif digunakan oleh masyarakat yang ada di sini. Masuk jamaah thorikoh juga ya Pak ya. Ini kalau kegiatannya insya Allah ya ini seperti apa yang saya katakan tadi. Pada peringatan hari-hari besar Islam ya biasa mengadakan maulud, rojabiyah mesti gini. Kemudian sholat tarweh seperti biasa seperti sekarang ini. Bahkan setiap pelaksanaan sholat sebelum sholat tarweh ini saya adakan kegiatan kultum sebentar sebagai pengisian waktu biar ibadahnya itu nanti biar memusat. Jadi tahu kalau kita sudah mulai berangkat, kita tahu saya ini mau apa, itu saya ingatkan seperti itu. Kemudian jamaah mengadakan ini ibadah kurban, penyembelihan binatang kurban setiap tahun, tiap ini di sini. Kemudian Jum'ah Barokah. Kemudian yang selanjutnya pembinaan amalan thorikoh Naqsabandi di sini. Kemudian kalau setiap hari Selasa ini tawajuhan. Mungkin cukup sekian Pak wawancara kita hari ini. Semoga dapat menginspirasi warga Blitar khususnya untuk gemar mendirikan masjid, terutama masjid-masjid yang masih sepuh-sepuh seperti ini Pak. Ya, terima kasih dari saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah dipindahkan ke Desa Krenjeng, Masjid Baitul Yakin telah mengalami beberapa tahapan renovasi seperti penambahan dan perluasan ukuran masjid serta perbaikan serambi masjid.
Sebagai penghormatan dari keluarga pendiri Masjid Baitul Yakin, maka di belakang masjid dibuat makam beberapa pengurus Masjid Baitul Yakin, mulai dari Kiai Hasan Mustaqim dan beberapa keturunannya. Berbicara tentang sejarah, begitu banyak pelajaran yang kita dapatkan. Bagaimana cara kita menghargai, bagaimana cara kita meneladani para ulama, para wali adalah dengan memakmurkan apa yang telah beliau perjuangkan. Seperti halnya kita memakmurkan masjid sebagai upaya kita meneladani para ulama dan juga bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Kiblat Ramadan kali ini bersama saya Intan Widina Putri. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya, tetap di ABTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.